Seorang guru tiba-tiba mengeluarkan cairan kecoklatan dari tubuhnya di tengah lapangan saat sedang pertandingan basket dan disaksikan ratusan siswanya yang sedang menonton. Apa yang terjadi pada sang guru sebenarnya? Diceritakan sebelumnya, sekelompok siswa menemukan sosok bocah yang terlihat aneh. Walau matanya menutup, tubuhnya bisa melayang dan kepalanya bahkan bisa berputar ke belakang walau tubuhnya tak bergerak. Setelah kepalanya menghadap ke belakang, barulah tubuhnya ikut berbalik. Bocah ini hanya bisa menggeram layaknya seekor hewan. Bahkan ia bisa menempel dan berjalan di dinding walaupun ia bukan Spider-Man. Namun salah satu siswa ini memegangi bingkai kaca dan pantulan kacanya mengenai cahaya matahari sehingga sinarnya mengarah ke bocah monster itu. Makhluk tersebut terlihat ketakutan. Dari sanalah 4 siswa ini mengetahui bahwa makhluk ini takut pada cahaya matahari. Dan mereka sekarang tak takut lagi padanya. Malah berbalik, merekalah yang memburu makhluk itu. Monster itu bersembunyi di balik kardus dan ketua geng siswa ini tertawa jahat seakan mendapatkan harta karun dan teman-temannya malah tertawa senang. Mereka pun menangkap monster itu dan membawanya ke base camp mereka. Sang ketua geng pun menunjukkan kepada pacarnya apa yang disukai makhluk ini. Ia sengaja menggoreskan tangannya, lalu darah yang keluar dari lukanya ia teteskan di depan makhluk itu. Tidak lama, pupil mata makhluk itu membesar dan mencoba menerkam si ketua geng. Ternyata mereka berniat menyiksa monster tersebut. Kali ini mereka mencabut gigi-gigi taring makhluk itu sampai-sampai bocah monster itu mengeluarkan air mata. Gigi taringnya bahkan akan digunakan untuk penelitian mereka. Belum cukup menyiksa sampai di sana, mereka pun juga mengebor mulut monster itu dan menambalnya dengan besi agar makhluk itu tak bisa membuka lagi mulutnya. Suatu hari, si ketua geng sedang dimarahi orang tua murid karena ia memukuli anak mereka. Namun si ketua geng malah tak mendengarkan, apalagi merasa bersalah kepada orang tua teman sekelasnya ini. Akhirnya wali kelasnya meminta agar si ketua geng berdoa dan memohon ampun kepada dewa. Namun anak ini tetap saja bermain-main dengan teman-temannya yang mengintip di jendela. Sang guru dengan serius memanjatkan doa agar anak ini diberi pencerahan. Namun si ketua geng malah menganggap doa gurunya itu seperti lelucon. Karena gurunya sangat religius, ia pun jadi emosi ketika anak ini bermain-main dengan doa dan menamparnya. Sang guru berkata kepada wali murid itu bahwa mereka tak bisa menyalahkan anak ini bersikap seperti ini, karena ayah anak ini seorang narapidana kasus perampokan. Mendengar si guru membawa-bawa ayahnya, si ketua geng benar-benar tak senang. Si guru terus saja bicara bahwa anak ini tak pernah diajarkan bagaimana seharusnya bersikap karena orang tuanya tak memperhatikan. Si ketua geng benar-benar marah dan ia melampiaskannya dengan memukul si bocah monster. Si monster benar-benar kesakitan sehingga makhluk itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat itulah si ketua geng melihat darah yang mengalir yang berasal dari si monster ketika terkena cahaya matahari akan terbakar. Dan si ketua geng pun punya ide untuk membalas sakit hatinya. Ia pun mengajak teman-temannya ke ruang guru, lalu menuangkan darah si monster ke botol minuman guru religius tadi. Mereka sepakat tak akan memberitahu siapapun dan melihat apa yang akan terjadi setelah ini. Saat jam istirahat, sang guru pun lalu minum dari botolnya itu dan ia sempat merasa aneh dengan rasa minumannya. Sementara itu, para siswa yang menaruh darah si monster melihat untuk memastikan guru itu meminum minumannya. Sore harinya diadakan pertandingan basket di sekolah dan saat itu terlihatlah sang guru terlihat tidak enak badan. Guru ini merasa perutnya sangat sakit dan guru di sebelahnya menanyakan apakah ia baik-baik saja. Karena sudah tak tahan lagi, guru itu pun ingin keluar dari lapangan dan rekannya pun membantu memapah dirinya. Tiba-tiba saja keluar cairan kental kecoklatan di antara dua kaki sang guru dan seketika murid-murid pun jadi heboh. Si ketua geng para siswa tadi yang paling bersemangat dan langsung berlari ingin melihat sang guru dari dekat. Anak itu berpura-pura ingin membantu gurunya. Namun ketika di bagian lapangan yang terkena sinar matahari, anak itu menghentikan sang guru. Ia pun membisikkan doa yang sering dibaca guru ini. Anak itu pun lalu tertawa dan berkata ini semua perbuatannya. Mendengar itu sang guru marah namun tak bisa berbuat apa-apa karena tak lama tubuhnya mulai berasap. Sang guru pun berteriak, tak kalah tangannya mulai terbakar api. Sementara para siswa-siswi yang ada di sana bukannya menolong, mereka malah memotret dan merekam kejadian yang menimpa guru mereka itu.
Sementara itu, tubuh sang guru pun sudah habis terbakar. Apakah geng siswa ini akan mendapatkan karmanya karena menyiksa si monster? Kita lanjut next part hanya di Snack Video.